Apa yang tiada sering dirisaukan? Nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam. Benar nggak itu semua? Saya ulangi. Apa yang ada jarang disyukuri. Apa yang tiada sering dirisaukan. Nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam. Dunia bagai bayang-bayang fata morgana. Dilihat ada, ditangkap hilang. Nafsu bagaikan air laut, semakin diminum semakin haus. Dalam nggak maknanya semua ini? Ya Allah, janganlah engkau biarkan di dalam hatiku ini bersemayam dua cinta. Hanya cinta kepadamulah yang kuharap tumbuh, dibajai bangkai-bangkai dunia dan nafsu yang kubunuh. Ini yang membuat syair mantan konglomerata. Berangkat dari penghayatan dan hakikat hidup yang telah dilaluinya. Apa yang ada jarang disyukuri, itu memang benar. Apa yang tiada sering dirisaukan, itu memang benar. Orang nggak ada kanaahnya, orang nggak ada zuhudnya. Yang kepikiran selalu yang nggak ada, sementara yang ada nggak sempat dinikmati. Allah, bini sendiri, masya Allah, dikasih oleh Allah dulu sebelum ada pak, dikejar-kejar, diburu-buru, betul tidak? Ketika udah dapat, yang lihat bini orang lain, betul bu? Tapi bukan bapak-bapak kita loh bu. Yang kelihatan bini orang lain, yang cakep bini orang lain, yang soleha bini orang lain, yang bini dia kekurangan mulu. Asal masuk ke rumah ngeliat bininya lagi tidur, nyesel gua bini sama engkau. Nggak ada syukurnya. Padahal dulu ngejar sampai mati pun deh aku akan siap. Wah, macam-macam rayuannya. Ya bu ya. Enggak. Ibu dapat suami yang soleh, alhamdulillah. Kita kan cerita suami orang lain bu, bukan yang di sini-sini loh. Masya Allah. Baik bapak ibu, kita lanjut. Nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Lah ini benar ini. Ketika dulu mata masih nyalang, ya. Minim baca Qur'annya, baca kitabnya pemalas. Tapi ketika sudah mulai pakai kacamata minus plus ya, tebel, atau lagi matanya sudah tidak bisa melihat, baru dia berkata, aduhai kalau aku bisa punya mata, aduhai aku akan banyak baca Quran, aku akan. Dulu kemana tuh mata? Taib, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan, nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang, apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam. Ini hakikat. Dunia ini adalah bagaikan air laut, ya. Makin diminum semakin tambah haus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu pikir dunia ini akan bisa membuat kamu puas? Kalla, tidak akan pernah. Kalau salah seorang di antara kamu diberi oleh Allah satu jabal Uhud emas padat, dia akan berkata, kalaulah aku punya yang satu lagi kayak gini. Itu satu gunung Uhud emas itu pak, bapak habisin, nggak usah kerja-kerja, habisin dengan gaya hidup yang glamor, yang mewah, habisin sampai anak keturunan, cucu, cicit, 7 keturunan nggak akan habis-habis, betul tidak? Lah dia akan berharap, kalaulah aku punya satu lagi gunung Uhud
emas sebesar ini. Setelah diberi 2, dia akan berkata, alangkah pasnya kalau 3. Kalau 2 kan masih mudah jatuh, tapi kalau 3 sudah ada kayak tripod ini loh. Wah, dikatanya baru kokoh. Apakah ketika Allah berikan 3 untuknya, dia menyangka sudah cukup? Saya punya kisah nyata, dan kisah ini akan selalu saya gaungkan kemana-mana. Nggak akan ada dunia ini membuat orang puas. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, ntar saya pending dulu kisah nyata ini. Saya masukkan sebuah hakikat yang ketiga kepada Bapak Ibu semua, tentang hakikat daripada dunia. Dunia ini adalah biang penyesalan. Biang penyesalan itu dunia. Bu, rata-rata orang ingin punya duit, punya harta untuk bahagia enggak? Untuk bahagia enggak? Demi Allah Bu, dunia ini sumber kegelisahan. Saya tes. Ini tas Pak. Ketika tas ini dibawa oleh ibu kita, di dalamnya mukena. Jangan ketawa, ini kan hanya contoh. Ketika di dalamnya cuma Al-Quran, mukena, ya, buku tulis, ini umpama. Ibu gelisah nggak bawa tas kayak gini? Enggak. Kalau ibu berwudu, ibu taruh di samping aman, ya kan? Kalau ibu sholat, ibu taruh di nempel di dinding juga aman, betul tidak? Kalau ditinggalkan pun dalam mobil, kita tidak akan cemas. Isinya Al-Quran, mushaf, ya, isinya sajadah, mukena umpamanya, nggak akan cemas. Tapi coba kalau sudah mulai harta di dalam, tenang atau gelisah? Di dalamnya ada 2 batang emas murni 24 karat, 1 batang itu 1 kilo. Di dalamnya ada 2 batang emas. Kemudian ada berlian, segenggam berlian bagian sudut yang lain. Ada HP, ya, yang kualitasnya HP termahal di Indonesia. Dibelinya di luar negeri. Semua dunia ada di sini. Kira-kira ibu ini kemana-mana tenang atau gelisah? Saya ingin menceritakan tentang hakikat dunia. Dunia ini bukan sumber kebahagiaan, tetapi sumber kegelisahan. Cara megangnya aja sudah beda. Kalau tadi gini-gini boleh, sekarang udah kayak gini. Benar tidak? Benar. Terus kalau tadi kan jalannya nyantai, santai. Terus sekarang enggak. Betul Pak? Udah lain. Cara jalannya, matanya juga tajam. Perasaan semua orang lirik dia. Semua orang ngawasin dia. Gelisah enggak? Dunia, harta tidak akan pernah menjadikan kita bahagia. Tapi harta buat kita gelisah. Jauh kita daripada ketenangan. Jangan Bapak pikir Pak, ngelihat rumah orang mewah, mau lihat harta orang banyak, rekeningnya banyak. Jangan pikir Pak, itu orang hidupnya senang. Saya pastikan itu hidupnya orang susah. Kalau ditanya kepada dia, mungkin menurut dia, dialah orang yang susah. Nah, ini kisah yang mau saya ceritakan. Ada seorang aktivis musola, bukan aktivis masjid, aktivis musola. Dia sebenarnya sudah sarjana, sudah S1, ya. Dan dia hobi mendampingi dakwah saya. Waktu itu saya masih di kota Payakumbuh, ya. Jadi orang ini usianya sedikit di atas saya, kira-kira 5 tahun di atas saya. Dia asal masuk waktu, dialah yang mengumandangkan azan, ya. Dialah yang memimpin sholat, asal masuk waktu. Kemudian saya bertanya kepadanya, Pak, anggap saja namanya Pak Saiful, saya ganti namanya. Nah, ini true story, kisah yang nyata, ya. Pak Saiful, bagaimana? Beliau mengatakan, Ustaz Zul, anak saya sudah 2. Saya usahanya masih serabutan. Rasanya sulit sekali kondisi seperti ini. Saya hanya punya ayam 500 ekor. Ayam petelur 500 ekor itu baru beban itu, Bu. Belum ada mendapatkan keuntungan apa-apa. Jangan pikir ada keuntungan, ya. Karena idealnya ayam itu boleh dikatakan mandiri dan bisa memberikan hasil kalau sudah 4.500. Ini kalau dunia peternakan, yang ayam petelur ya kayak gitu, 4.500 baru ideal. Lah dia baru 500, itu beban. Apa katanya, Ustadz?
bisa nggak Ustadz doakan saya agar Allah kasihlah kita ayam 1000 ekor dari 500 loh ya. Doakan saya, semoga ini akan lebih ringan untuk membiayai ayamnya. Memang ya kayak kita masak bu, masak untuk orang banyak, masak untuk orang sedikit, mana lebih besar biayanya? Kalau belanjanya ya, untuk banyak lebih bagus bu, ya daripada sedikit. Oke, singkatnya dia punya harta, dia punya ayam 1000 ekor. Setelah 1000 ekor ketemu lagi, gimana Pak? Udah 1000 kan? Katanya alhamdulillah udah 1000, tapi Pak Ustadz, nah tapinya itu yang nggak tahan. Ya, tapi Pak Ustadz, kalau ayam kita 4.500, saya baru bisa mandiri Ustadz. Saya udah tenang untuk sholat, untuk berdakwah, mendampingi Ustadz, bahkan nolong dakwah sedikit banyaknya saya juga bisa Pak Ustadz. Mohon Pak Ustadz doakan. Singkat cerita, sampailah ayamnya 4.500. Kita datangi, gimana Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz, Allah kabulkan juga doa kita Pak Ustadz. Ya, Allah kabulkan doa kita. Terima kasih Pak Ustadz ya udah ikut mendoakan. Saya katakan, udah cukup Pak. Apa katanya? Ustadz, agar bisa berjuang, agar bisa berinfak di jalan Allah, ya kan? Kalau kita punya ayam 10.000, saya sudah bisa berinfak di jalan Allah Ustadz. Jadi naik lagi nih dari 4.500. Ya tolonglah doakan Pak Ustadz. Singkatnya dia dapat ayam 10.000 ekor. Ibu tahu apa yang terjadi? Azan bukan lagi dia, yang imam bukan lagi dia. Nanti dia mulai masbuk, serakaat 2 rakaat, mulai terlambat. Masya Allah ya Pak. Ketika ketemu Pak, kayaknya yang Bapak katakan dulu akan dampingi saya, akan banyak membantu dakwah, bensin dakwah semacamnya dari ayam kan sudah 10.000. Katanya, Pak Ustadz, mohon doakan pada Allah agar saya istiqomah. Insya Allah saya tidak akan lari dari niat. Lah Bapak Akmal, Mama Bapak Saiful, itu kan sudah nampak 10.000 sudah Allah kasih, mestinya makin dekat dong dengan Allah. Apa katanya? Ustadz, saya punya cita-cita sekarang ayam saya 30.000 ekor. Dan saya bertekad, saya akan all out untuk dakwah, untuk agama. Nggak perlu kita mengumpulkan sedekah lagi, infak dari kaum muslimin nggak perlu. Saya bisa tackle sendiri. Tahu nggak Bapak Ibu? Akhirnya ayamnya sampai 60.000 ekor. 60.000 ekor, dan dia tidak pernah lagi sholat berjamaah di masjid, di musola. Ketika ayamnya 60.000 ekor ketemu sama saya, memang udah nggak dampingi kita dakwah lagi. Saya katakan kepadanya, bagaimana Pak Saiful? Apa kata beliau? Ustadz, saya adalah orang yang paling menderita. Nah kan, mulai. Saya adalah orang yang paling menderita. Dulu ketika ayam belum banyak, saya masih sempat bercengkerama dengan istri, bermain-main dengan anak-anak. Sekarang waktu saya habis untuk ayam. Coba itu, waktunya habis untuk ayam. Kalau dulu istri saya adalah istri saya, sekarang kayaknya ayam yang jadi istri saya. Dia masih ngaku, dia masih nyadar gitu ya Bu ya. Dan Pak Ustadz, sholat saya pun sudah banyak yang telat, nggak berjemaah. Saya sering sholat di kandang. Oh, sholatnya di kandang lagi. Astagfirullah. Dulu sholatnya masih di masjid, masih di musola. Sekarang sholatnya di ayam Pak. Ya Allah. Terus apa katanya? Ustadz, saya kadang-kadang pulang malam jam 10, jam setengah 11 baru nyampe di rumah, anak-anak udah pada tidur. Istri juga sudah kelelahan, dan dia rindu dengan saya. Saya pun rindu sebenarnya dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Tapi gimana Pak Ustadz? Pas jam 2, jam 3, harusnya jam tahajud saya dulu, Ustadz, berdering telepon, Pak, pakan ayam masuk, Pak, vitamin ayam masuk, Pak, ayam afkir gimana, Pak, ada ayam yang mati, Pak. Pak Ustadz, saya sudah jauh dari bahagia. Nah ini yang saya katakan, jangan pernah berharap dunia akan bisa membahagiakan, tapi dunia menggelisahkan. Tapi nanti ada ada apa yang harus kita lakukan agar kita bahagia dengan harta. Ada. Kalau kita tidak melakukan apa yang bisa membuat kita bahagia dengan harta, kita akan dibuat sengsara oleh harta. Kita akan dibuat menderita oleh harta. Awas sekali lagi Bapak Ibu. Sampai sekarang hamba Allah yang bersangkutan, Ibu tahu sudah berapa ekor ayamnya? Ayamnya sudah lebih di atas 100.000 ekor ayam.
Kemudian sapi simentalnya sudah ratusan ekor dan itu sapi terbaik di Sumatera Barat. Tanahnya luas. Wah, saya mengerti betul, Bu. Dan saya pernah menjadi seorang peternak ayam. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali juga pernah menjadi peternak ayam. Dari 3.500 sampai ke 4.500 langsung saya stop. Kenapa? Setelah saya berayam, paham betul oleh saya. Ternyata memang benar-benar luar biasa. Dakwah hampir 1 tahun tinggal. Saya fokus dengan ayam. Anak tinggal, istri tinggal. Ini loh, Bu. Saya berpikir nanti setelah saya kaya, ya, saya akan berdakwah tanpa memerlukan amplop, tanpa wah, kan begitu ya, Bu ya. Itu bahasa kami, Bu. Lalu saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, umat menjerit. Ilmu saya juga menasihati, kamu akan dituntut pada hari kiamat. Sampai kapan kamu memburu kekayaan yang kamu kalau sudah kaya baru akan berdakwah? Maka singkatnya saya putuskan, jual semua tanah, jual semua kandang, jual semua ayam. Saya belikan mobil Grand Panther. Yang pertama saya punya mobil yang bagus, baru kayak gitu. Lalu dengan mobil itu saya keliling Sumatera, mulai kembali dakwah. Nah ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ini yang saya katakan, kalau seorang dai dan ulama dibiarkan mencari nafkah sendiri, umat akan ditinggalkan. Umat akan ditinggalkan. Harusnya ulama dan dai di masa khilafah Islamiyah ditanggung oleh pemerintahan. Ditanggung sepenuhnya, anak istri sekolah semacamnya, biaya mobilnya juga ditanggung. Jadi ulama ini full dakwah, full berjuang. Nah kalau ulama juga ikut nyari nafkah, umat tinggal, dakwah tinggal, betul tidak? Taib kaum muslimin yang kami muliakan, hakikat harta. Bismillah.